Di tengah panas teriknya padang pasir Mekah, berdirilah seorang lelaki tinggi, gagah, dan berwibawa. Dialah Umar bin Khattab, seorang bangsawan Quraisy, disegani, ditakuti, dan dikenal keras pendirian. Tak seorang pun berani menentangnya. Namun siapa sangka, lelaki yang dahulu begitu membenci Islam, justru kelak menjadi salah satu pilar terkuat agama Allah. Umar dikenal sebagai sosok yang tegas. Sebelum memeluk Islam, ia adalah musuh besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menganggap dakwah Nabi sebagai pemecah persatuan Quraisy. Hingga suatu hari, hatinya membara oleh amarah. Ia mengambil pedang, melangkah dengan langkah besar menuju satu tujuan, membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah jalan, seorang lelaki menahannya. "Kemana engkau, wahai Umar?" Dengan lantang ia menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad yang telah memecah belah kaum kita." Lelaki itu menatap tajam lalu berkata, "Wahai Umar, sebelum engkau mengurusi Muhammad, lihatlah dulu keluargamu sendiri, adikmu dan iparmu. Mereka telah memeluk agama yang sama dengan Muhammad." Umar terdiam sejenak. Wajahnya berubah, urat lehernya menegang. Tanpa banyak bicara, ia berbalik arah menuju rumah adiknya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid. Dari luar, ia mendengar lantunan lembut, ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan marah, ia mendobrak pintu. "Apakah aku mendengar sesuatu tentang agama Muhammad?" teriaknya. Sa'id mencoba menenangkan, tapi Umar menghantamnya. Fatimah pun terluka, namun darah yang menetes dari wajah adiknya justru membuat hati Umar bergetar. Fatimah berkata dengan suara tegas, "Wahai Umar, lakukan sesukamu. Kami tidak akan meninggalkan agama ini." Umar terdiam. Pandangannya jatuh ke arah lembaran yang tadi dibaca. "Apa yang kalian baca itu? Berikan padaku." Fatimah menjawab, "Engkau najis, wahai Umar. Mandilah dulu, baru sentuh mushaf ini." Umar pun pergi berwudu. Saat ia mulai membaca ayat-ayat dari surat Taha, hatinya luluh. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Setiap huruf terasa menembus hatinya. Ia tak lagi mendengar suara dunia. Hanya ada ketenangan, cahaya yang menyala dalam jiwanya. Air matanya menetes. Ia berkata lirih, "Alangkah indahnya perkataan ini. Alangkah mulianya kalimat ini." Fatimah tersenyum. "Wahai Umar, bukankah engkau ingin mengikuti kebenaran? Pergilah kepada Rasulullah." Dengan langkah mantap, Umar menuju rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul diam-diam. Sahabat yang melihat kedatangannya gemetar ketakutan. Umar datang, ia membawa pedang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang berkata, "Biarkan dia masuk." Begitu Umar masuk, Rasulullah menghampirinya dan menarik bajunya. "Wahai Umar, belumkah tiba saatnya engkau menerima kebenaran ini?" Umar menatap mata Rasulullah. Dalam sekejap, seluruh kebencian itu lenyap. Ia berkata dengan penuh haru, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Maka bergemalah takbir dari rumah Arkam. Allahu Akbar. Umar telah masuk Islam. Islam hari itu menjadi kuat. Kaum muslimin yang dahulu bersembunyi kini berani menampakkan diri. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" "Ya," jawab Nabi. "Kalau begitu, mengapa kita sembunyi-sembunyi?" "Demi Allah, besok aku akan mendakwahkan ini di hadapan Quraisy." Keesokan harinya Umar berjalan menuju Ka'bah. Di sana berkumpul para pembesar Quraisy. Dengan suara lantang ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kaum Quraisy terkejut, sebagian murka, sebagian ketakutan. Tapi Umar tetap berdiri tegak.
Sejak saat itu, ia dijuluki Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Seiring waktu, Umar menjadi khalifah yang adil, pemimpin yang bijak, dan hamba Allah yang rendah hati. Ia selalu berkata, "Jika seekor keledai tersandung di jalan Baghdad, aku takut Allah akan menanyakan kenapa Umar tidak meratakan jalan itu." Itulah ketakwaan seorang pemimpin sejati dari seorang penentang Islam, menjadi pelindung umat Islam dari hati yang keras, menjadi hati yang lembut dan penuh iman. Kisah Umar mengajarkan kita bahwa hidayah adalah milik Allah. Tak peduli seberapa keras hati seseorang, jika Allah berkehendak, ia akan tunduk di hadapan kebenaran. Sahabat sekalian, jika Allah mampu membalikkan hati Umar bin Khattab dari kebencian menjadi cinta, dari kegelapan menuju cahaya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa. Berdoalah selalu agar Allah tetapkan hati kita di atas iman, karena sesungguhnya kemuliaan sejati bukan pada masa lalu kita, tapi pada arah kemana hati kita berjalan hari ini.